Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan bercerita mengenai pengalaman pribadi Kilin saat berlibur ke kota wisata di Jawa Tengah bersama dua orang sahabat baik Kilin, sebut saja Putri dan Permata. Kami bertiga memutuskan liburan singkat ke salah satu kota wisata di sana selama 3 hari 2 malam. Karena pekerjaan yang padat, kami ambil cuti saat hari Jumat supaya punya waktu cukup panjang untuk refreshing. Kami pun memilih waktu di bulan Juli tahun 2024 dan booking tiket kereta paling pagi, hotel, dan menyusun rencana pergi agar bisa langsung keliling begitu sampai. Tapi ternyata, tanggal yang kami pilih itu bukan tanggal biasa. Kami baru sadar kalau itu bertepatan dengan libur panjang anak sekolah dan yang paling penting, malam 1 Suro. Malam yang menurut kepercayaan Jawa adalah waktu di mana batas antara dunia nyata dan gaib bisa jadi sangat tipis. Di hari pertama, kami berkeliling di area pusat kota. Dan pada hari ini kami memutuskan untuk pulang tidak terlalu malam, karena besok kami harus bangun pagi untuk pergi ke tempat yang berikutnya. Jam 6 pagi kami sudah melaju ke tempat tujuan pertama di hari kedua ini. Setibanya di sana, kami sedikit terkejut, karena seharusnya tempat itu buka pukul 7 pagi. Tapi, belum jam 7, antriannya sudah lumayan panjang. Memang tempat ini cukup viral. Banyak wisatawan yang pergi ke tempat ini untuk makan dan menikmati pemandangan di sana. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya kami pun masuk dan memesan makanan dan minuman. Karena kami penasaran dengan penilaian orang tentang rasa masakan dan camilan yang paling sering dipesan, kami pun memesan beberapa menu termasuk cemilan tersebut cukup banyak. Kami pun merasa kenyang dan hendak membungkus camilan itu. "Gak boleh dibungkus," kata teman Permata. "Oh ya? Mereka gak nyediain plastik kali ya?" jawabku. "Iya, itu tadi ada yang mau bungkus. Tanya ke salah satu mas yang antar minum, katanya gak bisa dibungkus, harus dihabiskan di tempat," ucap Permata kembali. Putri dan Permata melihat tisu yang aku keluarkan dari tasku, dan mereka pun bilang, "Aku ada ide. Ini tisu kalau dikeluarin gak apa-apa ya. Cemilannya dimasukin di plastik tisu ini aja." Kami pun mengeluarkan tisu baru dan menaruh camilan itu. Karena tidak dapat menampung semuanya, kami pun memutuskan untuk sebagian kami makan dan sebagian kami bawa. Setelah cukup puas makan dan nongkrong sambil menikmati udara sejuk, kami lanjut ke destinasi berikutnya. Hutan pinus yang lokasinya tak jauh dari tempat kami sarapan. Tapi, saat perjalanan ke sana, jadi awal dari pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan. Kami melihat jam menunjukkan pukul 9:30 dan melihat maps menuju ke salah satu hutan pinus yang letaknya berada di dekat sana. Sambil bernyanyi dan mengobrol, kami sangat menikmati liburan hari ini. Ternyata, jalan menuju ke hutan pinus cukup menanjak, dan kami pun kehilangan sinyal. Aku yang duduk di depan melihat ada tanda jalur evakuasi gunung. Ini ternyata di kaki Gunung X, itu ada tulisan jalur evakuasi, tanyaku.
Aku dan teman-temanku mulai merasa ada yang janggal, tapi tidak berani bilang satu sama lain. Kami mulai tegang dan fokus melihat maps dan jalan. Setelah cukup lama kami melewati jalan yang sempit dan bebatuan, Permata yang menyetir menyadari sesuatu dan berkata, "Guys, kalian ngerasa nggak sih kalau dari tadi kita muter di area yang sama? Aku lihat tikungan depan itu." Aku yang duduk di depan sebagai pembaca maps pun melihat sekeliling. Dan saat setelah melewati tikungan, aku melihat tanda yang sudah 3 kali aku baca. Kayaknya iya, itu tanda jalur evakuasi yang tadi aku lihat kan? Jawabku. Kami bertiga pun berdoa di dalam mobil dan maps kembali menunjukkan arah ke jalan yang kali ini kami rasa sudah tidak diputarkan di area yang sama. Kami pun lega karena sudah keluar dari area tadi. Dan saat kembali melihat ke depan, jalan semakin rusak dan menanjak. Tidak lama, kami melihat ada panah yang menunjukkan arah hutan pinus yang akan kami datangi. Setelah mengikuti arah tersebut, kami pun kaget dan membuat kami terdiam beberapa saat. Karena setelah melewati tanda panah dan maps menunjukkan belok ke arah kiri, lurus sedikit, kami melihat pohon yang sangat besar dan rimbun di depan kami. Di sebelah kanan dan kiri pohon tersebut berhadapan melingkar seperti bentuk X, seakan-akan kita tidak boleh masuk ke sana. Kami yang berhenti di depan kedua pohon itu melihat kondisi jalan yang rusak dan gelap sekali. "Hah, ini cuma gini aja? Terus hutan pinusnya di mana?" ucap Putri memecahkan keheningan di sana. "Hush, jangan bilang gitu." Aku segera memperingatkan Putri agar tidak ngomong yang aneh-aneh. Kami memutuskan untuk putar balik dan tidak meneruskan jalan di depan. Selain sangat gelap, mobil kami pun tidak dapat masuk melewati kedua pohon berbentuk X yang sangat rimbun. "Ayo cepat putar balik aja, kita balik ke kota," ucap kami yang terburu-buru. Permata yang menyetir pun mencoba rileks dan mengatur nafasnya untuk memutar balik, dengan Putri yang membantu mengarahkan. Karena sebelah kanan kami jurang, di mana kalau Permata sedikit saja salah ambil haluan, kami bisa terpeleset, terjebak, ataupun jatuh ke sana. Aku yang juga takut, deg-degan, dan merasa kalau kami melanjutkan perjalanan, kami mungkin hilang di sana. Saat proses putar balik, aku melihat salah satu daun yang mengganggu penglihatanku, di mana salah satu daun bergerak cukup cepat, seperti ada yang menggerakkan. Aku memberi kode ke Putri untuk melihat daun itu. Ternyata di pohon lain Putri melihat ada satu daun juga yang geraknya cukup cepat. Setelah cukup kesusahan, kami bertiga yang selalu berdoa sesuai keyakinan kami masing-masing pun dapat keluar dari sana. Meskipun masih terasa tegang, kami lega karena dapat keluar. Lagi-lagi, saat cek HP, kami tidak ada sinyal. Setelah beberapa meter, kami memutuskan tanya ke warga lokal yang kami temui di dekat perkebunan di sana. "Permisi Pak, mau tanya, untuk ke kota lewat mana ya Pak?" tanyaku yang turun dari mobil menghampiri bapak itu. Aku yang melihat dan berusaha mendengar ucapannya pun kemudian bilang, "Oh, baik Pak, terima kasih ya Pak." Aku pun segera meninggalkan bapak itu dan kembali masuk ke mobil. "Gimana? Bapaknya bilang apa?" tanya Putri dan Permata bersamaan. "Aku nggak tahu, pakai bahasa Jawa yang halus banget. Dia bilang ada kulon apa ngidul apa ya, pakai arah-arah kayak gitu, nggak ngerti," jawabku kebingungan. "Ya udah, kita ikuti jalan besar ini dulu aja. Nanti kalau di depan ada orang lagi kita tanya ya," ucap Permata menenangkan kita.
Tidak lama kami bertemu dengan bapak-bapak yang usianya jauh lebih muda dari bapak yang tadi awal aku tanya jalan. Kami pun memutuskan berhenti dan memanggil bapak itu untuk tanya jalan arah ke kota. Maaf pak, permisi mau tanya, arah ke kota lewat mana ya? Tanya Permata dengan sopan. Ke kota, nanti kalian lurus terus, kalau sudah nemu petunjuk jalan, belok kanan ya. Terus lurus aja, belok kiri, ikuti jalan nanti ketemu lampu merah, udah jalan besar itu. Habis dari mana kalian? Tanya bapak itu. Tadi kami mau ke hutan pinus X pak, tapi jalannya nggak muat buat mobil kita masuk, jadi boleh ke kota aja. Jawab Putri dengan sopan. Bisa kok, tadi ada mobil lebih gede dari mobil kalian masuk lewat situ. Ucap bapak itu kembali. Oh iya pak, tadi kami lihat jalannya sempit soalnya pak. Jawab Putri kembali. Iya bisa, udah putar balik aja. Eman mumpung udah sampai sini. Balik lagi ke sana ya, saya tunjukin jalannya. Bisa kok, cukup mobil segini aja. Ucap bapak itu cukup memaksa. Baik pak, terima kasih ya pak, kami permisi dulu. Potong Permata karena kami juga sudah merasa tidak nyaman. Selama di perjalanan menuju ke kota, kami pun membahas sikap aneh bapak tadi yang memaksa kami untuk masuk ke sana. Padahal jelas tidak ada jalan dan tidak ada jejak mobil baru dari sana. Karena hanya kami mobil satu-satunya yang melewati daerah itu. Setelah cukup jauh, kami menemukan salah satu supermarket yang sering ditemui di mana-mana. Kami memutuskan istirahat sebentar sambil membeli minum dan mengingat kejadian aneh yang baru kami alami. Kami baru bisa bahas dan mengeluarkan semua pemikiran-pemikiran aneh yang tadi, yang tidak dapat kami sampaikan sebelumnya. Dari sisi Permata, ia sudah merasa aneh sejak pertama kami disesatkan dan dibuat memutari jalan yang sama beberapa kali. Dan saat kami berhenti melihat dua pohon besar di sebelah kanan kiri melingkar membentuk tanda X, Permata melihat ada perempuan seperti mbok desa yang menggunakan pakaian zaman dulu seperti kemben. Tidak hanya itu, yang kami lihat gelap pun, Permata juga merasa banyak sekali makhluk di dalam sana. Hanya yang paling mencolok perempuan itu. Dari sisiku, selain merasa gelap dan ada yang tidak beres, aku selalu merasa kalau kami meneruskan masuk ke dalam sana, kami bakal hilang. Selama ini aku jarang merasakan perasaan sekuat ini. Maka dari itu, aku selalu bilang kalau kita teruskan pasti hilang. Dari sisi Putri, selain merasakan hal yang sama, di area pohon berbentuk X tadi, Putri sangat terganggu dengan ucapan bapak terakhir yang kami tanyai. Putri merasa ada yang aneh dengan bapak tadi, karena jelas-jelas kami pun tahu tidak dapat masuk dan tidak ada siapa-siapa di sana. Jalan pun sempit, kami mobil kecil saja mau putar balik kesusahan. Apalagi bapak itu bilang mobilnya lebih besar. Putri rasa bapak yang kami tanya tadi bukan manusia beneran, karena ia selalu memaksa agar kita masuk di dunia mereka. Aku dan Permata pun berpikir kembali, dan benar apa yang dibilang sama Putri. Kalau bapak tadi juga cukup mencurigakan, karena selalu menyuruh dan meyakinkan kita untuk balik ke hutan tadi. Oh iya, aku baru ingat. Saat lihat kaca spion belakang, bapak itu sudah tidak ada. Cuma aku gak langsung bilang, nanti kalian makin takut. Ucap Permata. Kami pun semakin yakin kalau bapak tadi memang bukan seorang manusia. Hari ini kenapa ya? Sekarang udah jam 12 siang. Dari tadi cuma muter-muter gak jelas ngebuang waktu kita. Ucapku.
Kami pun baru sadar kalau hari ini merupakan malam satu suro, di mana tidak harusnya kami berpergian jauh. Apalagi di kota yang kami datangi masih kental dengan adat Jawa, di mana tiap malam satu suro mereka akan melakukan ritual. Kami pun memutuskan untuk kembali ke kota berkeliling di pusat kota. Kami memarkirkan mobil kami di satu tempat yang cukup terkenal di sini. Kami berjalan kaki menyusuri jalan yang selalu ramai pengunjung. Dari jalan itu, kami memutuskan berjalan menuju ke museum yang juga sangat indah. Karena kelelahan, kami pun memilih untuk naik ojek online ke tempat parkir mobil kami. Awalnya kami memilih ojek online mobil agar dapat pergi bersama. Tapi karena macet, kami tidak mendapat driver dan akhirnya kami menggunakan ojek online motor. Setelah mendapat driver, aku pun bertanya dengan driverku arah destinasi selanjutnya, apakah jauh dari kota atau tidak. Maaf mbak, lebih baik jangan ke arah sana, ini malam suro. Orang-orang sudah siap-siap ritual, ini aja jalanan sudah pada macet mbak, nanti mbaknya gak bisa pulang. Jelas bapak driver. Oh alah, oke baik pak, jawabku. Aku pun berpikir kembali, sepertinya benar. Kejadian yang baru kami alami tadi ada hubungannya dengan suro ini. Setelah tiba di tempat parkir mobil, kami memutuskan untuk kembali ke hotel dan membersihkan diri, lalu keluar untuk membeli makan ke tempat yang juga cukup terkenal di kota ini. Aku yang mengeluarkan HP dari tas mengingatkan camilan yang kami bawa tadi pagi. Jangan lupa dimakan ini, kataku sambil mengambil satu dan memakannya. Rasanya kok beda ya? Gak seenak yang tadi kita makan di sana, ucapku ke Putri yang juga sedang memakannya. Iya, apa karena kelamaan di tas ya? Jawab Putri. Di hari kedua ini, kami tutup dengan makan malam di tempat yang sudah kami rencanakan. Kami pun kembali pulang, dan saat di hotel, aku mendapat kabar kalau ternyata di tempat aku makan tadi ada ritual untuk malam suro yang dapat dilihat pengunjung. Kami merasa sedikit kecewa karena tidak dapat menikmati adat yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Sepulang dari liburan, beberapa minggu kemudian, mamaku mendengar cerita kisah nyata di salah satu podcast yang juga berlibur ke kota itu dan pergi ke tempat yang kami kunjungi. Ia pun menjelaskan mengenai makanan di sana yang tidak boleh dibungkus. Ia yang selalu membawa plastik kemana-mana memutuskan membungkus camilan yang sama dengan yang aku dan teman-temanku bawa. Setelah ia bungkus, ia merasa ada yang mengikutinya. Tidak hanya itu, narasumber mendapatkan kejadian-kejadian aneh di luar logika. Ia pun memutuskan untuk bertanya dengan warga lokal dan menceritakan segala kejadian yang ia alami. Warga itu pun kembali bertanya, ia habis dari mana dan membawa apa. Narasumber pun ingat camilan yang ia bawa, dan warga itu menyuruhnya untuk membuang camilan itu. Karena tidak boleh dibawa, pasti ada sesuatu. Lebih baik dibuang saja, nasihat warga itu. Awalnya narasumber tidak langsung membuangnya, dan kejadian aneh terus ia alami hingga ia mengingat apa yang dibilang warga lokal, dan ia pun membuangnya. Setelah itu, kejadian aneh dan makhluk-makhluk yang ia lihat satu persatu mulai menghilang. Mamaku yang mendengar itu pun bercerita kepadaku. Mamaku merasa selain bertepatan dengan suro, kemungkinan kejadian yang aku, Putri, dan Permata alami juga ada pengaruh dari camilan yang aku bawa dari tempat makan yang memang tidak memperbolehkan pembeli membungkusnya. Hanya saja, kami bertiga masih dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.
kami masih selamat hingga hari ini. Tapi pengalaman liburan kami kali ini cukup membekas. Temanku Putri dan Permata hingga hari ini masih tidak ingin pergi ke hutan pinus manapun. Mereka takut akan kembali memasuki dunia gaib yang sangat gelap. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian juga pernah mengalami kejadian seram saat sedang berlibur? Atau kalian pernah hampir memasuki dunia gaib seperti pengalaman kami bertiga? Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di alamat email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.